Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Tanpa disadari, Habib Lutfi bin Yahya itu telah mencapai pencapaian yang tertinggi, yaitu karena dia telah berhasil untuk mengobok-obok NU. Ya, bagaimana tidak? Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, itu telah berhasil dikangkanginya, telah berhasil diobok-obok. Banum NU yang paling sakral adalah Jatman. Ya, karena di sana berisikan banyak ulama-ulama Thariqah. Kalau ulama-ulama Thariqah saja sudah dibodohi oleh Habib Lutfi, bagaimana dengan banum-banum yang lain? Ada Ansor Banser sampai dengan Ibnu IPBNU dikepet bubar sama Habib Lutfi. Ini adalah hal yang mengerikan. Iya, kita telah dininabobokan dengan pengakuan bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasul. Nah, sekarang permasalahannya adalah Jatman ketika dikendalikan oleh Rois Am Habib Lutfi bin Yahya itu ternyata sudah menjadi banom NU ilegal. Ini sangat mengerikan. NU sudah berhasil diobok-obok oleh Habib Lutfi. Ini adalah fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Secara de jure, Jatman dikendalikan oleh Habib Lutfi itu harusnya berakhir di tahun 2023. Tapi nyatanya, di dalam praktiknya Habib Lutfi sekarang itu masih memegang otoritas sebagai Rois Am Jatman. Iya, perpanjangan ini diperpanjang sendiri oleh Habib Lutfi tanpa melalui muktamar. Ini ada bentuk keserakahan yang nyata. Tapi ketika masalah seperti ini muncul dari Ketum PBNU, dari Kiai Miftahul Ahyar khususnya, itu seolah-olah kita dituntut untuk husnudon terus. Takut kualat mungkin. Dan ini tidak benar. Organisasi tidak boleh seperti itu. Ini saya bacakan ya dari Koordinator Forum Penyelamat Jatman atau FPJ. Secara organisasi, Jatman di bawah Habib Lutfi sudah berakhir tahun 2023. Diperpanjang sendiri oleh Habib Lutfi dan tidak melalui muktamar. Ini jelas menyalahi organisasi. Jatman di bawah Habib Lutfi itu jelas-jelas ilegal. Koordinator Forum Penyelamat Jatman ini adalah Abdurrahman Ad-Dimawi di dalam pernyataan kepada wartawan pada kemarin Ahad tanggal 15/9/2024. Ya, ini sudah ramai di media-media mainstream. Kata Abdurrahman, Jatman di bawah Habib Lutfi juga melawan PBNU dengan adanya surat instruksi dari Daroh Aliyah atau Rois Am, ya semacam Dewan Pimpinan Pusat DPP Jatman. Surat itu tentang larangan bagi seluruh jajaran Daroh Aliyah dan Idara Wuspa Jatman se-Indonesia untuk menghadiri silaturahmi yang akan digelar PBNU. Ini bentuk pemberontakan. Iya, iya kan? Bentuk pembangkangan. Padahal Jatman itu organisasi otonom di bawah PBNU. Nampak sekali Habib Lutfi ingin memimpin Jatman seumur hidup dan membantu organisasi. Selakah kan? Iya, Abdurrahman mengatakan bahwa sejarah berdirinya Jatman telah dimanipulasi sejarahnya oleh Habib Lutfi sebagaimana diungkapkan Kiai Ahmad Halwani dari Purworejo. Saatnya PBNU turun tangan untuk mengembalikan Jatman sebagaimana mestinya dan diadakan pemilihan Rois Am kembali melalui muktamar. Ya, harusnya seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Habib Lutfi itu sudah mencapai tujuan tertingginya di dalam mengobok-obok NU. Kalau untuk menjadi ketum PBNU mungkin agak berat ya, agak berat. Walaupun punya peluang yang bagus. Kalau masalah nasab ini tidak muncul, mungkin dia akan melenggang menjadi ketum PBNU. Tetapi dengan posisi sebagai Rois Am di Jatman itu sudah luar biasa. Ini berarti Banom NU yang sakral, yang berisikan para ulama-ulama Thariqah itu sudah diobok-obok. Bagaimana dengan Banom-Banom yang lain? Karena
Ada semboyan bahwa untuk menghancurkan Indonesia, hancurkanlah dulu NU. Nah, ini Habib Lutfi itu sudah mencapai tahap tertingginya. Sejarah NU sudah dobok-obok. Dari ulama-ulama di PBNU, siapa yang merespon? Siapa yang merasa keberatan? Seolah-olah mereka nampak mengamini apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Jadi, sehebat apapun ulama, ketika mereka bergaul dengan Habib, otomatis jadi goblok. Dan ini fakta. Tidak sekelas PBNU. Sama. Nah, kemudian sejarah Jatman pun diobok-obok. Bahkan ada ulama-ulama sekelas Kiai Miftahul Akhyar itu malah menyalahkan ya orang yang mengkritis masalah ini. Para kiai-kiai Thariqah itu malah disalahkan. Masalah nasab juga, masalah Thariqah juga itu dianggapnya bahwa ini adalah permainan dari para intelijen, para elit aparat begitu, para bintang, jenderal-jenderal. Ini pola pikir macam apa seperti itu? Kalau kiai bukan kiai ahli strategi, bukan ahli siasat, ya begini. Susah diomongin. Apa yang diyakini benar dilakukan. Jadi seolah para punggah-punggah di PBNU itu tidak didengar. Ini berbahaya. Organisasi nggak boleh begitu. Kemudian adanya musyawarah. Ini penting. Tidak otoriter. Kemudian merasa bahwa seorang Kiai Miftahul Akhyar itu seolah-olah paling benar, paling tahu segalanya. Tidak boleh. Ini menyakitkan. Kalau sampai di tahap ini Habib Lutfi itu tetap ngeyel, tetap kekeh begitu, Jatman mau seperti apa? Bahkan Jatman sendiri sekarang versi Habib Lutfi ini sudah didaftarkan ke notaris ke Kemenkumham. Ini sebuah pembangkangan yang luar biasa. Karena bagaimanapun Banum NU itu hikmat kepada pimpinannya itu dari PBNU. Tidak bisa untuk diakta notariskan sendiri. Ini sama seperti ketika kita memanggil tukang untuk membenahi atau merenovasi rumah kita. Kemudian tukang ini malah mengambil sertifikat, kemudian sertifikat itu dibalik nama dengan nama dia si tukang itu. Ini namanya bangsat. Ya. Jadi kita sudah jelas, informasinya sudah jelas, bukti nyata jelas bahwa Habib Lutfi itu benar-benar bangkang. Oh, dibiarkan seperti ini. Kalau menurut saya, lakukan dengan jalur hukum. Jangan ada toleransi. Karena kuat itu tidak ada bagi Habib. Tidak ada. Iya, lawan hal ini dengan jalur hukum. Tidak ada kata maaf. Ya, tidak ada kata berdamai. Apalagi hanya dengan materai. Tidak. Ini harus dibawa ke ranah hukum. Jangan takut. Jadi kita sebagai warga NU harus bersikap. Harus suarakan tentang kebenaran. Bahwa Habib-Habib, termasuk Habib Lutfi itu adalah sekelompok orang yang benar-benar sedang menghancurkan NU. Oke, semoga masalah ini segera selesai. Dan berakhir dengan tindakan dari PBNU. Yaitu Habib Lutfi harus dibawa ke ranah hukum. Harus diadili. Oke, mari kita jaga terus negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.